Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para di sini pengangguran tapi produktif. Ya, ini bisa banget ditiru ya buat kalian yang habis resign atau mau resign terus nanti enaknya mau ngapain. Ya, simak dulu ceritaku ini ya, barangkali terinspirasi. Jadi setelah bekerja di berbagai bidang pekerjaan, 5 perusahaan sudah dijelajahi. Ramadan kemarin itu adalah terakhir aku kerja. Dan sekarang masih cari kerja lagi, masih nunggu info panggilan kerja. Bagi sebagian orang, mungkin kondisi seperti ini bikin stres ya, karena habis kerja sebegitu kerasnya terus tiba-tiba nganggur dan hilang arah. No, aku nggak gitu, aku tetap memperkerjakan otakku untuk tetap produktif. Tapi jujur sih ya, rasanya memang gelisah banget habis kerja, terus resign, terus nganggur. Ngerasa kayaknya aku tuh harusnya tuh udah mapan, tapi malah dikasih cobaan terus nganggur deh. Dan kenyataannya hidupku masih dalam mode transisi yang belum jelas ujungnya. Dan hal yang pertama aku prioritaskan saat nganggur adalah murojaah Al-Quran. Ya, aku memperbaiki hafalanku yang sempat banyak aku tinggalin. Jujur sih ya, sibuk kerja itu membuat aku jadi kayak sering gak murojaah, dan itu yang bikin aku makin sedih dan makin hidupku ini rasanya kayak gak tahu arahnya mau dibawa kemana. Dan alhamdulillahnya aku punya pegangan, aku punya orang tua, aku punya kiai, dan beliau-beliau menyarankan aku untuk murojaahnya di makam wali terdekat. Ya alhamdulillahnya juga rumahku dekat dengan makam wali Mbah Sayyid Sulaiman di Mojo Agung itu yang ada di Majilan itu. Ada ketenangan yang berbeda saat aku murojaah di sana. Dan memang sih ya, udah aku istiqomahin karena perintah untuk ngaji di makam Mbah Said Sulaiman itu udah dari aku sekolah dulu, dan itu perintah dari kiai aku, sekaligus Pak D aku. Kalau murojaah di makam wali itu rasanya kayak disimak sama Mbah Walinya sendiri, dan juga langsung nembus ke Allah gitu rasanya. Dan aku percaya, tempat yang penuh keberkahan itu mempengaruhi kualitas ibadah kita juga. Pelan-pelan hafalanku mulai tertata lagi. Dan itu salah satu pencapaian terbesarku di bulan Ramadan, yaitu bisa memperbaiki lagi hafalanku. Pencapaian kan bukan cuma soal uang atau pekerjaan ya, tapi juga soal hafalan yang kembali terjaga bagi para hafizah. Selain fokus murojaah, aku juga fokus bantu bisnis keluarga, yaitu agen telur. Dan biasanya kalau pagi itu aku bantu ibu nimbangin telur yang mau disetor ke langganannya. Langganannya biasanya sih banyak yang bakul sayur gitu ya, penjual sayur, terus ke toko-toko juga. Bahkan yang ngambil rutin di rumah itu pedagang seblak. Iya, ada salah satu pedagang seblak yang selalu beli telurnya dari ibu. Alhamdulillah, itu jadi langganan tetap. Kegiatannya kelihatannya simpel ya, tapi kita bisa buktikan kalau meskipun nganggur, kita bisa memegang sesuatu hal yang harus dikerjakan. Aku mikir terlalu sibuk mikirin kerjaan, jadi aku lupa kontribusiku di rumah. Bahkan yang paling penting kan bisnis keluarga ini yang harus kita jaga, dan kita harus bisa berkontribusi penuh. Dan aku juga belajar banyak kok dari bisnis keluargaku ini, tentang konsistensi, tentang menjaga kepercayaan pelanggan, dan tentang bagaimana usaha kecil ini kalau diseriusin pasti bakal bertahan. Ya, itu pelajaran yang bisa aku ambil loh. Nah, ini bagian yang paling aku suka. Alhamdulillahnya ya, muncul aja tuh ide keproduktifan ini. Di bulan Ramadan justru malah momen aku menghasilkan. Ide kreatifku muncul, yaitu buat desain amplop lebaran dan juga cetak amplopnya sekalian. Bahkan aku juga menerima orderan kartu ucapan lebaran. Jadi waktu itu pertamanya aku iseng-iseng posting kayak aku bisa desain amplop, terus aku cetak, terus aku buat. Ternyata banyak yang tertarik, banyak yang lihat postinganku juga, dan akhirnya order dengan requestan mereka yang lucu-lucu. Terus juga ada yang tanya, bisa nggak cetak stiker? Aku bilang, bisa aja,
pokoknya semua aku bisain. Tapi ternyata yang paling hits adalah amplop lebaran. Tapi memang momennya kali ya, masih Ramadan awal, jadi banyak juga yang kepikiran terus order dan pesen gitu. Dari situ aku sadar kalau peluang itu selalu ada di sekitar kita, bahkan mungkin mengelilingi kita. Tinggal kita aja bisa ngambil peluang itu atau enggak. Kuncinya cuma satu, jeli lihat momen dan berani kreatif. Jadi misalnya kalau momennya momen apa gitu, coba kita pikirkan, adakah ide bisnis yang bisa menghasilkan di momen itu. Nah, jadi buat yang lagi masih nganggur, dengerin ini ya pesanku. Yang pertama, nganggur itu bukan berarti nggak berguna. Tergantung, kamu mau ngapain selama nganggur. Yang kedua, produktif itu nggak selalu soal uang. Murojaah hafalan, bantu keluarga, menjaga ibadah, itu juga produktif loh, bahkan lebih berharga nilainya. Yang ketiga, ide kreatif itu muncul di saat kita tenang. Di saat aku nggak dibebani sebuah beban pekerjaan, justru ide-ide segar itu bermunculan. Peluang-peluang bisnis kelihatan di depan mata. Kemudian yang keempat, serpihan-serpihan kecil itu berarti. Seperti orderan amplop lebaran, orderan cetak stiker, orderan kartu lebaran, itu nominalnya nggak besar, tapi itu bukti nyata kalau usaha yang dirintis dari kecil dan konsisten itu bakal tetap menghasilkan. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan? Dan yang paling terpenting adalah aku belajar bahwa kadang Allah itu memaksa kita untuk berhenti bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan kembali bahwa ada hal-hal yang lebih penting. Seperti kalau aku misalnya hafalanku, terus bisnis keluargaku, dan juga bisnis percetakanku. Ternyata itu yang lebih aku harus urus. Oke, itu tadi ceritaku nganggur tapi tetap produktif. Kalian juga bisa tiru itu dalam konteks hidup kalian ya. Buat kamu yang lagi ada di fase yang sama, lagi bingung, lagi stres, lagi ada di posisi stuck, merasa transisi hidupnya masih belum jelas ujungnya. Semoga cerita ini bisa menjadi teman buat kalian dan menjadi pengingat bahwa setiap fase itu ada hikmahnya. Yang terpenting manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Karena waktu yang sebenarnya kosong itu adalah waktu yang penuh. Tergantung mau isi dengan apa. Tulis di komentar apa yang kamu lakuin setelah kamu resign. Aku pengen tahu. Penasaran aja sih. Barangkali aku bisa tiru keproduktifanmu juga. Oke, terima kasih yang sudah nyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.